Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izinkan saya kembali menyampaikan tulisan opini rakyat biasa. Ini adalah tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Sekali lagi, saya hanyalah pemerhati awam pendidikan di Indonesia. Saya bukan pejabat dan bukan pula pemangku politik. Hanya melihat realita, merasakan keresahan, sekaligus menyimpan harapan besar untuk masa depan anak-anak negeri ini. Mari kita mulai dari kurikulum. Seringkali kurikulum kita berubah-ubah. Seakan anak-anak kita hanyalah objek uji coba. Kurikulum bukan sekedar kumpulan materi pelajaran, tetapi peta perjalanan hidup generasi bangsa. Ia harus relevan dengan perkembangan zaman, sederhana, dan memberi ruang bagi anak-anak untuk berpikir kreatif, kritis, sekaligus memiliki karakter yang mulia. Jangan sampai kurikulum hanya menjadi dokumen di atas kertas yang lebih sibuk memuaskan birokrasi daripada melayani kebutuhan siswa. Kemudian, bicara tentang sumber daya manusia, pendidik, atau guru-guru kita. Mereka adalah wajah nyata pendidikan di lapangan. Namun, sudahkah negara benar-benar menaruh hormat pada mereka? Betapa banyak guru honorer yang mengabdikan puluhan tahun hidupnya, tetapi gajinya bahkan tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Jika negara tidak mampu membangun ekosistem pendidikan dengan gaji yang layak, maka negara harus hadir dengan cara lain, seperti memberikan jaminan kehidupan yang memuliakan guru. Disinilah kita bisa bercermin dari teladan Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah momen kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya mengajarkan untuk menghormati guru dengan lisan, tapi juga meletakkan standar operasional panduan adabnya yang jelas bagi murid dalam menuntut ilmu. Duduk dengan tawadu di hadapan guru, mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong ucapan, bahkan menjaga wibawa dan kehormatan sang guru dalam setiap kesempatan. Itu artinya kata memuliakan tidak berhenti pada slogan saja, pada lisan saja, tapi harus ada implementasi nyata. Negara wajib meniru teladan ini. Memuliakan guru tidak hanya dengan kata-kata, melainkan dengan kebijakan, baik peningkatan kompetensi, pengembangan fasilitas sekolah, maupun jaminan kesejahteraan yang nyata. Karena memuliakan guru adalah memuliakan ilmu, dan memuliakan ilmu berarti memuliakan peradaban. Namun pendidikan tidak cukup dengan guru semata. Seperti tadi, ada fasilitas sarana dan prasarana yang menopang proses belajar. Fakta ini di lapangan masih banyak sekolah yang atapnya bocor, kursinya lapuk, bahkan kekurangan air bersih. Bagaimana mungkin kita menuntut generasi emas jika ruang belajarnya tidak manusiawi? Pendidikan di era digital seharusnya ditopang oleh laboratorium modern, akses internet merata, perpustakaan yang hidup, bukan hanya papan tulis dan kapur yang usang. Kemudian kita juga melihat lingkungan sekitar sekolah. Pendidikan tidak berhenti di ruang kelas. Lingkungan adalah sekolah kedua, bahkan yang terbesar.
Anak-anak belajar dari cara orang tua mendidik, dari cara masyarakat berinteraksi, hingga dari contoh yang ditunjukkan pejabat publik. Maka ekosistem pendidikan sesungguhnya adalah seluruh aspek kehidupan bangsa. Semua orang adalah guru, semua ruang adalah kelas, dan semua peristiwa adalah pelajaran. Disinilah pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pendidikan tidak bisa hanya dikerjakan oleh guru dan sekolah. Para ahli, akademisi, pakar, influencer, KOL, pejabat, dan elit politik harus ikut serta. Tapi bukan dengan cara meremehkan guru. Bukan pula dengan sekedar mencari panggung, melainkan dengan tulus mendukung peningkatan kompetensi guru, mendampingi siswa, dan membangun sistem yang lebih berkeadilan. Kita harus saling bahu-membahu, karena pendidikan adalah tanggung jawab kolektif. Dan akhirnya, semua kembali pada komitmen pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah. Politik harus dijadikan alat untuk membangun, bukan menguntungkan diri sendiri atau golongan. Pendidikan adalah sektor paling utama dan paling mulia untuk dibangun, karena dari sanalah lahir pemimpin masa depan, pekerja masa depan, dan peradaban masa depan. Jika politik hanya melahirkan perebutan kuasa tanpa memikirkan kualitas pendidikan, maka kita sedang meruntuhkan fondasi bangsa dengan tangan kita sendiri. Dan saya, rakyat biasa, ingin menegaskan, pendidikan bukanlah biaya, tapi investasi. Bukanlah pengeluaran, tapi penanaman masa depan. Dan investasi terbesar sebuah bangsa bukan pada jalan tol, bukan pada gedung pencakar langit, tapi pada kualitas manusianya. Dari ruang kelas yang sederhana, dari guru yang tulus, dari anak-anak yang belajar dengan penuh harapan, disitulah masa depan Indonesia sedang ditulis. Saya rakyat biasa, hanya ingin berkata, jangan pernah remehkan pendidikan. Karena disitulah seluruh nasib bangsa dipertaruhkan. Guru adalah pahlawan peradaban, anak-anak adalah penerus harapan, dan pemimpin sejati seharusnya mengikuti teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi suri tauladan yang adil, yang tidak hanya berbicara tentang memuliakan pendidikan, tetapi benar-benar mengimplementasikan kemuliaan itu dalam kebijakan nyata. Jika kita gagal memuliakan pendidikan, maka jangan pernah bermimpi Indonesia akan berdiri tegak sebagai bangsa besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.